guna itu berakhir di tanah Banten. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017 dan tidak akan pernah bisa dilupakan Maya sampai sekarang. Ibu memperkenalkan Maya pada seorang pria yang 6 tahun lebih tua dari usianya saat itu. Namanya Rusli, lelaki bertubuh tegap dan memiliki senyum yang ramah. Mungkin karena perbedaan usia, Maya merasa nyaman menganggapnya seperti seorang kakak, meski dari awal perkenalan dia selalu menunjukkan perhatian yang tulus. Mereka pertama kali bertemu di rumah saat Rusli datang berkunjung membawa sebuah durian besar. "Ini buah kesukaanmu kan?" tanyanya sambil tersenyum. Maya terdiam, lantas mengangguk samar. Dia tidak terlalu suka durian. Justru ibunya lah yang menyukai buah beraroma tajam itu. Setelah Rusli pulang, diserahkannya buah durian tersebut kepada sang ibu. Pertemuan kedua disusul pertemuan ketiga dan banyak pertemuan lain. Selama itu pula, Rusli selalu membawa oleh-oleh makanan untuk Maya dan keluarganya. Pada awalnya, Maya hanya menganggap Rusli sebagai teman, tetapi ibunya terus membujuk Maya agar bersedia jalan-jalan bersama lelaki itu. Sampai suatu hari, Rusli mengajak Maya pergi ke taman yang dikelilingi pepohonan rindang dan bangku kayu yang tersebar di sana-sini. Mereka duduk di salah satu bangku, menikmati angin sepoi-sepoi yang bertiup lembut. Rusli terlihat gelisah, tetapi akhirnya dia berhasil mengumpulkan keberanian dan menatap mata Maya dengan serius. "Aku mencintaimu," katanya dengan suara lembut namun penuh dengan ketulusan. "Aku ingin kita lebih dari sekedar teman." Hati Maya berdebar, bukan karena cinta, tapi karena tahu ia tak bisa membalas perasaannya. Dengan hati-hati, Maya menjawab, "Maaf Bang Rusli." Wajah Rusli tampak terpukul, matanya sedikit berkabut. Ia mengangguk pelan, mencoba tersenyum meski terlihat jelas kekecewaan di raut wajahnya. "Ya, aku mengerti," jawabnya singkat sebelum berdiri dan pergi meninggalkan taman dengan langkah berat. Sementara Maya, ia masih duduk di sana. Perasaan lega dan bersalah berkecamuk menjadi satu. Setelah hari hampir maghrib, Maya memutuskan pulang ke rumah. Dia masuk ruang tamu yang terasa hening. Bapak Maya bekerja sebagai sopir truk yang harus pergi keluar kota, sementara kakaknya sudah menikah. Di rumah itu hanya ada Maya dan ibunya. Wajah sang ibu merah padam saat melihat Maya pulang. "Kenapa nak? Kenapa kamu menolak cintanya Bang Rusli?" tanyanya dengan suara bergetar. Sebelum Maya sempat menjawab, ia melanjutkan dengan nada yang lebih tinggi. "Kalau kamu menolak cintanya, lebih baik ibu mati saja sekalian." Jantung Maya seakan berhenti berdetak kala mendengar kata-kata sang ibu, terlebih lagi saat melihat ibunya berdiri di depannya sambil memegang pisau dapur yang tajam. Wajah sang ibu tampak penuh amarah sehingga Maya ketakutan jika ibunya akan benar-benar nekat melakukan aksi bundir. "Ibu, jangan. Tolong tenang dulu, Bu." Maya menangis, suaranya bergetar hebat. Ibunya tampak tak mendengarkan. Ia mulai mengarahkan pisau ke pergelangan tangannya. "Lebih baik ibu mati daripada punya anak durhaka seperti kamu," teriaknya lagi. Air mata mulai mengalir di pipinya. Maya panik. Dia hanya seorang diri di rumah, tidak ada orang lain yang bisa membantunya. Maya cepat melompat ke arah ibunya. Sekuat tenaga ia berusaha menarik pisau dari tangan yang terhunus ke dadanya. Mereka berdua bergulat di ruang tamu. Pisau berkilau di antara tangan kedua perempuan yang sudah sama-sama berkeringat itu. "Ibu, jangan Bu, hentikan!" Maya berteriak sambil menangis histeris. Saat itu ibunya terlihat seperti orang yang kesurupan. Kekuatannya seolah berlipat ganda. Maya terus memohon agar ibunya lebih tenang, walau hatinya sendiri cemas bukan main.
Setelah beberapa menit yang terasa seperti sahabat, akhirnya Maya berhasil merebut pisau dari tangan ibunya. Ia segera menjauhkan pisau, meletakkannya di meja sambil terus menangis dan memeluk ibunya. "Bu, tolong, jangan bertindak gegabah. Kita bisa membicarakan ini baik-baik." Maya terus memohon dengan suara parau. Ibunya masih terisak-isak, air mata membasahi wajahnya yang lelah, sementara Maya memeluknya erat. Ia takut jika ibunya akan kehilangan kendali lagi. Setelah beberapa saat, ibunya perlahan mulai tenang, namun ekspresi wajahnya masih menunjukkan kekecewaan yang mendalam. "Aku akan menghubungi Rusli," katanya tiba-tiba seraya mengambil ponsel dari saku baju, lalu menekan nomor Rusli. Sambil menunggu Rusli datang, sang ibu duduk di lantai. Maya menatap perempuan yang telah melahirkannya itu dengan tatapan tidak percaya. Tangannya bergetar setiap kali teringat hampir saja nyawa ibunya melayang kalau saja dia tak cepat bertindak. Hanya saja, sepenting itukah Rusli di mata ibunya sehingga sang ibu rela mati hanya karena Maya menolak cinta Rusli. Mata Maya berkaca-kaca. Rusli tiba di rumah. Dia membawa oleh-oleh seperti biasa. Wajahnya terlihat khawatir, tetapi sudut bibir Rusli naik ke atas seolah berusaha menyembunyikan senyum. "Assalamualaikum, Mai." Maya tidak menjawab. Dia hanya memperhatikan saat Rusli masuk ke dalam rumahnya. Lelaki itu mengenakan kaos putih lusuh dan jeans kotor. Entah apa yang dilihat sang ibu dari lelaki itu sehingga ia sangat menyukainya. Ibundanya beringsut duduk di sofa, matanya merah dan bengkak karena menangis. "Akhirnya kamu datang, Rus." Rusli segera mendekat. Diletakkannya buah tangan di meja yang berantakan oleh buku-buku dan majalah lama. Ia duduk di kursi dekat ibu, menatap dengan pandangan penuh simpati. "Kenapa, Bu?" tanya Rusli. Diam-diam ia melirik ke arah pisau yang tergeletak di antara buku-buku. "Ibu mau bunuh diri," sahut Maya pelan. "Kenapa sampai mau bunuh diri seperti ini?" kata Rusli lagi dengan suara lembut. Ibunya menghapus air mata dengan punggung tangan yang gemetar. "Ibu dengar dari Maya kalau dia sudah menolak cinta kamu." Tatapan ibu beralih pada Maya penuh kekecewaan. Rusli menghela nafas panjang. Wajahnya menunjukkan rasa sakit yang mendalam. "Iya, Bu. Maya bilang kalau Maya tidak punya rasa sama saya. Padahal saya sudah cinta mati sama Maya." Jawabnya, suaranya rendah, terdengar penuh luka. Rusli menundukkan kepala. Tampaknya ia masih terpukul atas penolakan itu. Sang ibu menatap Maya tajam, air mata mengalir di pipinya. Enggak, enggak kok. Coba nak Rusli sekarang ngomongnya di depan ibu. Pasti tidak akan ditolak lagi. Percaya sama ibu." Ia menatap Maya seakan memintanya untuk memperbaiki keadaan saat itu juga. Maya terduduk kaku di sudut ruangan. Perasaan bersalah dan tertekan menguasai dirinya. Sang ibu menggenggam tangan Maya dengan erat. "Kamu tahu kan, ini penting buat masa depan kamu juga. Rusli itu orang baik. Kenapa kamu tidak bisa mencoba memberikan dia kesempatan?" Rusli ikut menimpali. "Aku tidak minta banyak, Mai. Cuma sedikit kesempatan untuk bisa membuktikan perasaan aku. Aku benar-benar sayang sama kamu, Mai." Suaranya terdengar hampir pecah, menahan air mata yang hampir jatuh. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk, Maya terpaksa mengangguk. Hari itu, Maya dan Rusli resmi memulai hubungan. Meski terasa dipaksakan dan penuh dengan kekecewaan, Maya berusaha menerima keadaan demi menyenangkan hati sang ibu. Bulan pertama, hubungan keduanya dimulai dengan canggung. Terlebih lagi, setiap kali mereka pergi berbelanja atau makan di luar, Rusli tidak pernah mengeluarkan uang dari dompetnya sepeser pun. Maya ingat satu kejadian di sebuah kafe sederhana yang ada di sudut kota. Kafe itu dihiasi dengan lampu gantung berwarna kuning keemasan, menciptakan suasana hangat dan nyaman. Mereka berdua duduk di sudut ruangan, menikmati kopi dan kue. Ketika pelayan datang membawa tagihan, Rusli hanya tersenyum, lalu ia berkata, "Kamu yang bayar ya."
Maya tersenyum kecut. Ia terpaksa mengeluarkan dompet demi membayar semua pesanan. Wajahnya mungkin tampak tenang, tapi dalam hatinya tetap ia merasa tidak nyaman. Dan kejadian ini terus berulang selama 6 bulan pertama. Setiap kali pergi keluar, selalu saja Maya yang membayar. Ia mencoba berbicara tentang hal ini, tetapi Rusli selalu memiliki alasan untuk tidak mengeluarkan uang. Bulan demi bulan berlalu dan Maya semakin merasa terbebani oleh situasi ini. Sifat Rusli tidak pernah berubah. Ketika hubungan mereka mulai mendekati 1 tahun, Maya mulai merasa bahwa ini bukanlah hubungan yang sehat. Setiap kali ia berbicara tentang masa depan, Rusli selalu menghindar dan tidak pernah memberikan kepastian. Ketika mendekati 2 tahun, sifat Rusli mulai menunjukkan perubahan yang lebih mengkhawatirkan. Suatu malam, mereka duduk di ruang tamu rumah Maya yang sederhana. Kebetulan saat itu rumah sedang sepi. Tiba-tiba Rusli meraih tangan Maya dan menariknya mendekat. Wajah Rusli terlihat serius, tetapi ada kilatan di matanya yang membuat Maya langsung waspada. Rusli berbisik, "Aku ingin lebih dekat denganmu. Aku cium ya." Maya terkejut. Dia langsung menyentak tangannya dari genggaman Rusli. Ia menatap pacarnya dengan mata melebar. "Bang, kita itu belum menikah. Itu bukan prinsipku. Aku mau memberikan semuanya setelah kita menikah nanti, bukan sebelum menikah," jawab Maya tegas meski hati Maya berdebar-debar. Wajah Rusli berubah menjadi cemberut. Ia tampak tersinggung. "Kita itu sudah lama pacaran. Kenapa masih belum bisa? Apa kamu tidak percaya?" Maya menggeleng. "Bang, ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal prinsip dan keyakinanku. Tolong hargai itu," jawabnya sambil beringsut menjauh. Wajah Rusli semakin gelap. Ia berdiri dengan cepat sehingga Maya tersentak kaget. "Kamu itu sok suci, sok jual mahal," katanya dengan nada sinis sebelum bergegas meninggalkan rumah Maya. Setelah kejadian itu, Maya semakin merasa tidak nyaman dengan hubungannya. Apalagi setiap kali Rusli selalu meminta hal yang sama lagi dan lagi. Sikapnya yang semakin kurang ajar membuat Maya merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dan penuh dengan tekanan. Lelaki itu juga tak pernah terlihat bekerja. Setiap hari hanya luntang-lantung di warung kopi, bermain kartu bersama teman-temannya sesama pengangguran. Seiring berjalannya waktu, Rusli pun juga sering mengadukan apapun yang terjadi atau ucapan apapun yang dianggapnya sedikit menyinggung kepada ibunya Maya. Setiap kali ada sedikit perselisihan, dia akan segera menghubungi ibunya, mengeluh dengan nada manja memohon perhatiannya. Selain itu, Maya juga menyadari jika ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa apapun barang yang Rusli minta dari ibunya selalu saja diberikan? Pernah pada suatu hari, saat Maya baru pulang ke rumah setelah bekerja, ia mendapati Rusli sedang duduk di ruang tamu bersama ibunya. Rumah mereka yang sederhana terasa semakin sempit oleh kehadiran Rusli. Ia berbicara dengan suara yang lembut saat menyampaikan keluhannya dengan cara yang membuat ibunya Maya merasa bersalah. "Bu, aku beneran gak tahu lagi, Bu. Harus bagaimana lagi? Kompor gas di rumah sudah rusak. Tidak bisa dipakai lagi," keluh Rusli memelas. Ibunya Maya yang duduk di sofa tua mengangguk penuh simpati. "Ya ampun nak, kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin? Nanti ibu belikan yang baru ya," jawabnya tanpa ragu. "Makanya cari kerja bang. Jadi kalau ada perabotan yang rusak, abang bisa beli sendiri," celetuk Maya. Ibundanya melotot ke arah Maya. Rusli itu bukannya tidak mau usaha mencari kerja, tapi lamarannya yang belum pernah diterima. Maya berdiri di pintu, langsung merasa kecewa. Sang ibu begitu mudah terpengaruh oleh kata-kata Rusli. Dia seperti tidak bisa melihat bahwa Rusli hanya memanfaatkannya. Beberapa hari kemudian, Maya terkejut kalau melihat sebuah kasur lipat baru yang ada di ruang tamu. Ia menatap heran. "Bu, ini dari mana?" Ibunya tersenyum bangga. "Tadi Rusli bilang kasurnya sudah jelek.
Ya jadi ibu belikan saja yang baru buat dia, jawabnya. Maya hanya bisa menghela nafas panjang. Setiap kali Rusli mengeluh, ibunya akan langsung memenuhi keinginannya, tidak peduli berapapun harganya. Mulai dari kompor gas, tabung gas, kasur lipat, helm yang sangat mahal, sampai uang tunai, semuanya diberikan dengan mudahnya. Pernah juga Rusli keluar dari rumah memakai jaket kulit baru yang harganya pastilah mahal. Maya yang sudah tidak bisa lagi menahan diri langsung bertanya tegas pada sang ibu. Bu, kenapa ibu selalu memberikan apa yang Rusli minta? Giliran aku ataupun kakak yang meminta uang, ibu tidak pernah ngasih. Sang ibu menatap Maya kesal. Rusli itu sedang kesusahan. Dia itu butuh bantuan. Masa kamu gak lihat? Padahal kalian sudah pacaran 2 tahun lebih. Maya menjawab geram. Tapi bu, kakak juga butuh bantuan. Kenapa selalu Rusli yang diutamakan? Ibunya menghela nafas menghindari tatapan Maya. Kakakmu itu sudah dewasa. Dia bisa urus dirinya sendiri. Kalau Rusli, dia itu butuh kita. Dia itu tidak punya orang lain yang bisa membantunya. Perlahan, Maya di sini mulai memahami bahwa di mata sang ibu, anak yang sebenarnya adalah Rusli. Bukanlah dia ataupun kakaknya. Maya yang merasa kecewa sekaligus marah mulai menjaga jarak dari sang ibu. Setiap kali Rusli mengadu, dia hanya bisa menahan diri, mencoba untuk tidak memperburuk keadaan. Waktu terus berlalu. Hubungan mereka semakin retak. Rusli terus memanfaatkan kebaikan ibu, sementara Maya diabaikan oleh ibu kandungnya sendiri. Keretakan itu pun semakin besar saat Maya baru saja pulang dari kantor. Tubuhnya lelah setelah seharian bekerja. Niatnya begitu tiba di rumah, dia ingin langsung tidur sampai besok pagi. Akan tetapi niat itu tertunda karena kehadiran kakaknya. Mai, punya uang lebih. Suami aku sakit, jadi nggak bisa bekerja beberapa hari. Tadi aku sudah minta tolong kepada ibu, tapi kamu tahu sendiri seperti apa. Maya duduk terenyak. Sekarang sudah akhir bulan. Meskipun begitu, dia tetap membuka dompet dan menyerahkan sebagian besar isinya kepada sang kakak. Besok bawa suami kakak berobat ke puskesmas ya kak. Kakaknya menghela nafas lega dan mengucapkan terima kasih berulang-ulang kali sebelum pergi. Maya menatap isi dompet yang hanya tersisa 100.000. Dia harus bertahan dengan uang itu sampai hari gajian nanti. Wajahnya masih keruh. Saat ibunya datang bersama Rusli, Maya bisa melihat Rusli membawa banyak bungkusan. Tentunya ia merengek lagi pada sang ibu agar dibelikan berbagai macam barang. Kenapa cemberut, Mai? Sang ibu bertanya tanpa merasa bersalah. Ibu habis belanja. Iya nih, Rusli tadi ngajak makan di luar. Sekalian nyarikan sepatu dan baju buat dia. Sang ibu menunjuk ke arah Rusli yang sudah duduk tanpa menunggu dipersilakan oleh tuan rumah. Ibu yang belikan? Tanya Maya ketus. Kalau memang ibu punya uang, kenapa ibu nggak ngutangin kakak? Kasihan kakak, bu. Suaminya kan lagi sakit. Loh, suka-suka ibu dong, sahut ibunya. Namanya juga uang ibu, terserah dong mau dipakai buat apa. Maya menyipitkan mata kala mendengar jawaban ibunya. Dadanya terasa panas seiring amarah yang ikut naik. Ia menoleh pada Rusli dan berkata, mulai hari ini kita putus bang. Kamu pacaran saja dengan ibuku. Ibu tergagap mendengar keputusan Maya, sementara wajah Rusli mengeras. Seketika lelaki itu merasa kecewa, marah dan tidak terima. Kamu serius? Tanyanya dengan nada yang mulai meninggi. Aku serius. Sejak awal aku memang tidak pernah suka, tapi kamu dan ibu yang terus memaksaku. Maya membalas pandangan Rusli dengan tatapan menantang. Rusli berdiri cepat, membuat kursi yang didudukinya bergeser keras. Baiklah, kalau itu keputusanmu, katanya singkat. Tatapan matanya penuh dengan amarah. Kita putus. Tapi ingat, ini belum selesai. Tambahnya dengan nada mengancam sebelum pergi meninggalkan rumah dengan langkah yang berat. Bukan Rusli yang marah atas keputusan Maya. Ibunya juga mengamuk, tapi kali ini Maya sudah tidak peduli. Ia segera meninggalkan ibunya yang berteriak-teriak murka lalu membanting pintu kamar dengan keras.
Maya langsung tidur tanpa mengganti pakaian. Dia pikir putusnya ia dan Rusli merupakan akhir dari masalah yang selama ini mengekangnya. Namun Maya salah. Malam itu, Rusli membawa foto Maya yang ia minta dari ibunya. Ia pergi menemui seorang dukun yang masih bersaudara dekat dengannya. Di sebuah rumah kecil yang gelap dan suram, dengan bau kemenyan menyengat dan berbagai jimat terlihat tergantung di dinding, Rusli menyerahkan foto Maya kepada dukun tersebut. "Buat dia menderita," kata Rusli dengan suara dingin. "Aku ingin dia datang padaku sambil memohon-mohon meminta maaf." Dukun kenalan Rusli mengangguk. Ia menerima foto tersebut dengan tangan keriputnya, mulai merapalkan mantra sambil memegang foto Maya. Keesokan paginya, Maya terbangun dengan perasaan aneh. Seluruh tubuhnya terasa lemah sehingga ia tak bisa bangkit dari tempat tidur. Tiba-tiba, tanpa ada alasan yang jelas, Maya mulai menangis histeris. Air mata mengalir deras di pipinya sambil terus merintih menyebut-nyebut nama Rusli. Rasa rindu yang teramat kuat membuat Maya berteriak memanggil nama Rusli. Sang ibu yang terbangun karena mendengar keributan di kamar Maya bergegas datang. "Maya, kenapa lagi kamu?" tanya ibunya dengan wajah tegang. "Kamu nyesel kan putus sama Rusli?" Maya memeluk ibunya lalu memohon. Bawa Maya ke rumahnya, Bu. Maya mau minta maaf sama Bang Rusli." Sang ibu yang masih marah karena kejadian kemarin akhirnya merasa iba melihat keadaan anaknya yang menyedihkan. Beliau mengangguk lalu mengantarkan Maya ke rumah Rusli. Mereka tiba di kontrakan Rusli yang kecil. Tempat itu terlihat kumuh dengan dinding yang sudah mengelupas dan halaman yang tidak terawat. "Rus, buka pintunya, Rus. Ini ibu." Ibunya mengetuk pintu berulang kali. Rusli membuka pintu dengan malas. Wajahnya masih terlihat kusut karena ia memang baru bangun tidur. Namun Maya yang sudah terkena guna-guna justru menganggap penampilan Rusli terlihat tampan. Ia langsung memeluk Rusli, bahkan berusaha menciumi pipinya. Apa-apaan sih kamu?" Rusli mendorong Maya keras hingga ia terjatuh ke tanah. "Ingat, kita sudah putus." "Bang, kita balikan lagi, Bang. Mau ya?" ujar Maya sambil merangkak di tanah. Ia berusaha memeluk Rusli sekali lagi, tapi laki-laki itu menolaknya dengan kasar. Sang ibu bersujud di depan Rusli sambil menangis terseduh-seduh. "Maafkan Maya ya, Rus. Tolong terima anakku kembali. Dia sudah sangat menyesal dan ingin memperbaiki semuanya." Rusli hanya menatap ibunya Maya dengan pandangan sinis. "Aku tidak sudi menerima dia kembali. Bawa saja dia pulang," jawabnya tegas. Maya yang berada di belakang ibunya berusaha meraih kaki Rusli sambil memohon dengan suara serak. "Bang, tolong maafin Maya, Bang." Rusli tetap teguh pada pendiriannya. "Tidak, pulang kalian. Pulang sekarang juga." Rusli menutup pintu lalu menguncinya sampai rapat. Tetangga Rusli yang berhamburan keluar melihat kejadian itu segera membantu Maya berdiri. Mereka berusaha menenangkan Maya dan ibunya yang masih histeris. Hari itu Maya benar-benar seperti orang gila. Sementara ibunya yang semula merasa simpati kepada Rusli kini mendadak bisa berpikir jernih. Sang ibu kecewa karena Rusli yang selama ini ia sayangi ternyata tega mempermalukan dia dan Maya di depan banyak orang. Dengan rasa kecewa yang mendalam, sang ibu membawa Maya pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, gadis itu menangis histeris dan berteriak-teriak menyebut nama Rusli. Wajah Maya pucat dengan pandangan kosong. Di rumah keadaannya tidak juga membaik. Ia terus-menerus menangis dan berusaha untuk menyakiti diri sendiri. Sang ibu terpaksa berjaga sepanjang malam demi memastikan Maya tidak melakukan hal-hal yang akan membahayakan nyawanya. "Yang sabar ya, Nak," katanya sambil memeluk Maya erat. Air mata mengalir di pipi karena iba melihat anak bungsunya. "Semua akan tetap baik-baik saja." Beruntung, kakak Maya memiliki kenalan orang pintar di salah satu desa yang berada di Banten. Dia mendengar kabar Maya tengah sakit segera bergegas menuju ke rumah dan bicara pada ibunya. "Bu,
Seperti Maya terkena pelet deh, ujar sang kakak terus terang. Dia harus segera cepat diobati sebelum benar-benar kehilangan kewarasannya, Bu. Sang ibu terdiam, tangannya gemetar saat mengusap Maya yang tertidur karena kelelahan berteriak-teriak sepanjang hari. Bu, kita nggak bisa diam terus di sini. Kakak Maya mengingatkan ibunya agar segera mengobati adiknya. Masa iya sih? Rusli sampai hati memelet Maya, kata ibunya pada akhirnya. Selama ini ibu kasihan melihat dia yang kesulitan, jadi sebisa mungkin selalu menolongnya. Masa dia lupa dengan semua kebaikan ibu? Nita, kakak dari Maya, menggelengkan kepala. Aku juga nggak tahu, Bu. Tapi daripada terus menebak-nebak, lebih baik Maya segera kita bawa ke orang pintar. Sang ibu memandang Maya iba, lalu mengangguk setuju. Besok aku datang ke sini lagi ya, Bu. Nanti kita harus belanja kain kafan, minyak kenanga, cendana, dan melati untuk dibawa ke sana. Nita lalu berpamitan pada ibunya setelah mereka sepakat akan pergi besok. Keesokan harinya, mereka tiba di sebuah desa terpencil di daerah Banten, tempat orang pintar tersebut tinggal. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu dan dikelilingi oleh pepohonan. Ibu dan Nita memapah Maya turun dari mobil, kondisinya masih setengah sadar, sambil terus meracau menyebut-nyebut nama Rusli. Abah Sobri, orang pintar yang dikenalkan Nita itu, menyongsong mereka di ambang pintu kecil. Silakan masuk, silakan. Maaf, gubuknya teh kecil, kata Abah Sobri sambil mempersilahkan mereka duduk di ruang tamu yang sederhana. Ada keperluan apa? Sang ibu menjelaskan situasi yang Maya alami dengan suara gemetar. Abah Sobri menggelengkan kepala dengan iba kala mendengar cerita tersebut. Apa adik saya terkena pelet ya, Bah? Tanya Nita khawatir. Abah Sobri menganggukkan kepalanya. Ya, peletnya berbahaya sekali. Terlambat dibawa ke sini, dia pasti gila. Saya masih gak percaya. Dia tega mengirimkan guna-guna ke anak saya, Bah, ujar ibunya Maya, matanya cekung saat memikirkan semua kebaikan yang selama ini diberikannya kepada Rusli. Abah Sobri tersenyum. Kita tidak bisa menebak hati orang itu seperti apa, Bu. Kadang di depan kita baik, tapi di belakang tega menusuk kita. Setetes air mata jatuh di pipi ibunda Maya. Ya sudah, tolong bantu bawa si Teteh masuk ke dalam kamar. Saya siap-siap mengobatinya dulu. Abah Sobri menerima kain kafan, minyak kenanga, dan barang-barang lain yang sudah dipersiapkan oleh Nita dari rumah. Kain ini teh nantinya digunakan untuk basahan saat mandi di 9 mata air, ujar Abah Sobri. 9 mata air, Bah? Tanya ibunya Maya keheranan. Ia tak bisa membayangkan harus pergi ke 9 mata air guna memandikan anaknya yang dalam keadaan tidak sadar. Abah Sobri mengiyakan, lantas berkata jika tempat itu sebenarnya tidaklah terlalu jauh, mereka hanya harus mendaki bukit lebih tinggi sebelum sampai di mata air yang berjumlah 9 itu. Abah Sobri membaca sejumlah ayat, lalu meniupkan ke air di dalam cangkir. Ia meminta kepada ibunya Maya untuk membantu Maya menghabiskan minuman tersebut. Tidak beberapa lama kemudian, Maya terkulai lemas dalam pelukan ibunya. Mata Maya terpejam rapat dengan nafas yang mulai tenang. Baringkan dia di atas tikar. Abah Sobri menjelaskan air yang baru diminum Maya berkhasiat untuk menenangkannya selama sementara waktu. Sudah, biarkan dia istirahat dulu, ujar Abah Sobri lagi sebelum meninggalkan kamar. Maya benar-benar tertidur nyenyak di sana sampai matahari hampir tenggelam ke barat. Abah Sobri pun datang mengetuk pintu, meminta agar Maya segera dibangunkan. Maya menggeliat pelan, lalu tersentak saat ia sadar tidak berada di dalam kamarnya sendiri. Dia menoleh kaget, tetapi sang ibu menenangkannya. Kita ada di rumah Abah Sobri. Kamu jangan takut ya. Abah Sobri, mau apa kita di sini? Maya sedikit lebih tenang setelah tahu jika ada ibu dan juga kakaknya di sana. Berobat, sahut Nita singkat. Siapa yang sakit? Kok aku nggak tahu kapan kita berangkat? Maya bertanya linglung. Ngobatin suami kakak ya?
Kamu itu nggak sadar apa yang terjadi. Ibunya mengerutkan kening karena keheranan. Maya menggeleng. Dia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Ibunya buru-buru memperjelas keadaan Maya yang menggila karena dipelet Rusli. Kemudian ibunya pun bertanya kepada Abah Sobri, "Apa Maya sudah sembuh, Bah?" Abah Sobri menggeleng. "Ini hanya sementara. Setelah efek airnya hilang, maka dia akan kambuh lagi. Sebaiknya kamu berwudu dulu sebelum kita pergi," ujar Abah Sobri dengan penuh pengertian kepada Maya. Dia menunjuk ke arah tempat wudhu yang ada di samping rumah. Maya menurut saja, walau ia masih belum paham sepenuhnya. Setelah berwudhu, mereka meninggalkan rumah Abah Sobri dan berjalan melewati jalan setapak yang berkelok-kelok di antara pepohonan hijau. Langit sudah gelap sepenuhnya, tetapi Abah Sobri sudah membawa senter sehingga mereka tak perlu takut tersandung. Meskipun begitu, Maya tetap berjalan di tengah Nita dan ibunya. Kedua perempuan itu masih waspada kalau sewaktu-waktu Maya akan kembali mengamuk. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka pun sampai di hutan yang cukup luas. Di sana terdapat sejumlah mata air yang memancarkan air jernih kecil-kecil ke dalam kolam-kolam kecil di bawahnya. Suara gemericik air memberikan suasana yang menenangkan di tempat itu. Abah Sobri membimbing Maya ke salah satu dari 9 mata air. Ia berdiri di pinggiran kolam kecil sementara Maya terduduk sambil menahan dingin. Abah Sobri menatap Nita dan ibunya yang masih berdiri di antara pepohonan yang rimbun. Diberinya isyarat agar kedua perempuan itu sabar menanti di sana sambil terus ikut berdoa. Abah Sobri mengambil minyak kenanga, cendana, dan melati yang sudah disediakan Nita. Dengan lembut, Abah Sobri mulai merapalkan doa-doa sambil mengoleskan campuran minyak itu ke kain kafan. "Gunakan kain ini untuk basahan saat berendam di dalam kolam," ujar Abah Sobri begitu menyerahkan kain yang begitu wangi. "Baca doa saat di dalam air sampai nanti Abah datang lagi." Harus berendam dalam air, Bah? Maya bahkan sudah kedinginan saat ini, apalagi harus masuk ke dalam air kolam. "Harus, kecuali teh kamu mau jadi gila karena perbuatan mantan pacar kamu itu," ujar Abah Sobri tenang. Maya tidak memiliki pilihan lain. Ia menerima kain tersebut dengan perasaan tegang sementara Abah Sobri sudah bergabung dengan Nita dan juga ibunya. Maya segera mengganti pakaiannya dengan kain putih itu, lalu berjalan masuk ke dalam kolam. Ia bisa merasakan air dingin menyentuh seluruh tubuhnya saat masuk lebih dalam. Maya nyaris terpekik kalau saja dia tak ingat pesan dari Abah Sobri agar terus membaca doa. Ia berusaha menahan keterkejutannya sambil menatap kain putih yang perlahan berubah warna menjadi kelabu. Semula dia mengira jika kain itu berubah warna karena air kolam, tetapi dugaannya segera pupus saat melihat air yang begitu bening. Maya mulai mandi dari mata air pertama hingga yang ke-9, satu persatu dalam waktu yang cukup lama. Setiap kali dia berendam dalam kolam yang berbeda, timbul sensasi yang berlainan. Kolam pertama dingin menggigit tulang, sementara kolam kedua seperti pemandian air panas. Kolam ketiga berbau busuk. Kolam keempat wangi seperti berada di tengah kebun bunga. Kolam kelima gelombangnya begitu kencang, begitu terus sehingga Maya menyelesaikan mandi di kolam 8. Kain kafan yang semula berwarna putih bersih kini menjadi sehitam arang dan penuh lendir sehingga Maya sendiri bergidik melihatnya. Setelah selesai mandi di mata air ke-8, Abah Sobri mengajak Maya keluar. "Bilas tubuhmu di kolam terakhir tepat di bawah air terjun kecil itu. Setelah selesai, ganti pakaianmu dan bawa kain itu ke sini ya." Maya segera menuruti perintah dari Abah Sobri. Ia pun berganti pakaian bersih dan membawa kain kotor berlendir itu ke dekat Abah Sobri. "Sekarang saatnya untuk membuang kain kafan ini sejauh mungkin," ujarnya sambil menunjuk kain yang terlihat masih basah itu. Percobaan pertama melemparkan kain basah itu tidak langsung berhasil. Maya sempat ikut terjatuh terseret, tetapi Abah Sobri segera membantunya.
Pada percobaan kedua, Maya berhasil membuangnya ke arah tebing sesuai petunjuk dari Abah Sobri. Mata Maya terbelalak lebar. Begitu ia melihat kain kafan itu lenyap di udara, hilang begitu saja tanpa ada jejak sama sekali. Sang ibu memeluk Maya erat-erat. Ketika anaknya mendekat, berulang kali ia meminta maaf sambil terus menyalahkan diri sendiri karena telah menzalimi anaknya. Kita kembali ke rumah ya, Neng. Neng Maya teh masih harus diobati. Ibu juga, ucap Abah Sobri sambil berjalan lebih dahulu. Kali ini mereka tidak perlu lagi menggunakan senter karena matahari sudah terbit. Beruntung, Maya sempat tidur nyenyak sebelum berangkat ke mata air, tapi ini berbeda dengan ibunya dan juga Nita. Nita dan ibunya langsung terduduk kelelahan saat tiba di kediaman Abah Sobri. Mereka juga tak sungkan lagi menerima suguhan yang sudah disiapkan oleh istri Abah Sobri. Setelah sarapan pagi, Abah Sobri yang melihat mereka semua sudah sangat mengantuk segera menyuruh mereka semuanya untuk tidur. Ritual pengobatan akan dilanjutkan kembali setelah maghrib datang. Ibu, Maya dan Nita dengan senang hati langsung tidur di kamar yang disediakan oleh Abah Sobri. Setelah maghrib dan selesai makan malam, Abah Sobri mengajak Maya dan ibunya masuk ke dalam kamar khusus. Ia duduk di atas tikar anyaman sambil mengeluarkan beberapa lembar kertas yang berisikan ayat suci Al-Quran yang telah disusun dengan hati-hati. Maya duduk di hadapan Abah Sobri. Ia menutup mata sambil meresapi semua yang keluar dari mulut Abah Sobri. Perlahan-lahan tubuh Maya dan juga ibunya mulai bergetar hebat. Mereka merasakan energi yang kuat memenuhi tubuh, mengalir melalui setiap urat dan syaraf. Tiba-tiba saja datang rasa mual hebat sehingga keduanya tak bisa menahan lagi. Abah Sobri segera menyuruh istrinya dan juga Nita untuk memberikan plastik kresek pada mereka. Setelah berhenti muntah, Maya bisa merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, seperti sebuah beban besar telah terangkat begitu saja. Tatapan matanya yang tadi masih kosong kini kembali jernih dan fokus. Setelah proses penyembuhan selesai, Abah Sobri duduk bersila dan ia pun mulai menjelaskan tentang situasi yang sudah mereka alami. Sebenarnya, yang pertama kali terkena guna-guna adalah ibunya Maya. Abah Sobri menjelaskan bahwa hal ini jugalah yang menjadi penyebab mengapa apapun yang diminta oleh Rusli selalu saja dikabulkan oleh ibunya Maya. Namun, Rusli di sini masih belum puas dan ingin menguasai Maya sepenuhnya. Karena itulah ia sangat sakit hati ketika Maya mengajak mereka putus. Menurut Abah Sobri, makanan dan buah-buahan yang sering dibawa Rusli semuanya telah dijampi-jampi. Beruntung Maya tidak tertarik dengan semua makanan itu dan menolaknya. Akan tetapi, sang ibu yang tidak tega melihat makanan terbuang percuma begitu saja segera memakannya. Itu pula lah yang membuat guna-guna dari Rusli bisa masuk dengan cepat di tubuh sang ibu. Dia juga mengguna-gunai saya, Bah. Ibu masih sulit percaya, tapi kejadian barusan saat ia muntah-muntah membuatnya sadar apa yang sudah dikatakan oleh Abah Sobri benar semuanya. Di tengah pembicaraan, Abah Sobri menawarkan untuk memasang susuk pemikat sebagai proteksi dan perlindungan lebih lanjut. Harganya saat itu cukup murah, hanya beberapa saja. Namun Maya menolak dengan tegas. Ia tidak ingin mengambil resiko dengan hal-hal yang berkaitan dengan susuk ataupun hal mistis lainnya. Dia lebih memilih untuk mengandalkan kekuatan iman dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah Sobri menghormati keputusan tersebut. Ia juga memberikan nasihat agar Maya tetap waspada dan menjaga diri dari pengaruh negatif di masa depan. Abah Sobri juga memperingatkan bahwa besar kemungkinan kelak Maya akan lebih sensitif. Mata batinnya terlanjur terbuka, jadi Maya harus lebih berhati-hati agar tidak ketakutan. Keesokan harinya, mereka bersiap pulang. Setelah menyelesaikan semua urusan dengan Abah Sobri, lelaki tua itu sempat menahan Maya ketika ia akan berpamitan pergi. Dia bertanya, apakah Maya ingin mengembalikan guna-guna yang dikirimi Rusli kepadanya?
Maya menunduk sebentar. Sejujurnya, dia memang sakit hati pada tingkah Rusli yang tak berperasaan pada keluarganya. Kata Abah Sobri, jadi bagaimana, Neng? Mau dikembalikan atau tidak? Saya tidak mau punya dendam, Bah. Yang penting saya sudah sembuh saja, sudah alhamdulillah, Bah. Akhirnya Maya bisa mengambil keputusan. Abah Sobri coba menanyakan lagi, namun Maya tetap menolak. Dia tidak ingin hidupnya ikut ternoda karena menggunakan kekuatan hitam untuk membalas kejahatan Rusli. Mereka semua berpamitan dan kembali ke kota Jakarta. Awalnya tidak ada hal yang aneh. Setelah mereka tiba di Jakarta, semua berjalan seperti biasa. Sampai suatu hari, Maya mulai sadar ia sering bisa melihat kelebatan samar di berbagai tempat. Pada awalnya, Maya mengira jika itu hanyalah khayalannya, tetapi setelah semakin sering melihat, Maya teringat akan pesan dari Abah Sobri kalau mata ketiganya sudah terbuka. Pada awalnya hanya berupa bayangan atau cahaya yang bergerak cepat, akan tetapi semakin lama semakin jelas bentuknya dalam berbagai wujud menyeramkan. 1 bulan kemudian, Maya dikejutkan oleh banyaknya tamu yang datang di rumahnya. "Siapa, Kak?" tanya Maya pada Nita yang menyambutnya di depan pintu. "Keluarga Rusli," sahut Nita. Jantung Maya berdegup kencang kala mendengar jawaban dari Nita. Dia takut keluarga Rusli datang ke sini untuk melamarnya. Apa mereka ingin melamarku?" Maya bertanya gugup. Kakaknya menggeleng. "Bukan, ayo masuk dulu. Sejak tadi mereka sudah menunggu kamu datang." Maya masuk dengan takut-takut. Ia menunduk ketika disuruh duduk. "Begini, Mai, mereka itu datang karena ingin meminta maaf atas semua kesalahan Rusli selama ini." Sang ibu menggenggam tangan anaknya yang basah oleh keringat. Maya sudah maafkan semuanya," ujar Maya gugup. Ia mulai berani mengangkat kepala. Perasaannya lega karena ternyata keluarga besar Rusli datang untuk meminta maaf. Maya memandang mereka satu persatu lalu berhenti di sudut ruangan di mana Rusli tengah berdiri di sana. Lelaki itu memandanginya dengan mata sayu, tidak ada lagi kesombongan di sorot matanya. Maya bergegas memandang ke arah lain. Meski sudah berkata bisa memaafkan, tetapi hatinya masih terasa kecewa. Ternyata keluarga Rusli tidak hanya meminta maaf, mereka juga datang untuk mengembalikan semua barang-barang dan juga uang yang pernah diberikan oleh ibunya Maya. Walau ibunya Maya sudah menolak berulang kali, tetapi mereka tetap memaksa. "Saya ikhlas. Sudah, tidak usah dikembalikan," tolak ibunya Maya lagi. "Jangan, Bu. Jangan. Kasihan arwah adik saya yang tidak akan pernah tenang kalau semua barang pemberian ibu belum dikembalikan." Kakaknya Rusli lalu meletakkan amplop berisikan uang senilai pemberian ibunya Maya selama ini. "Sudah 3 minggu dia dimakamkan. Dan selama itu juga pocong Rusli gentayangan menghantui kami. Dia terus mendesak agar kami semua datang menemui ibu dan Maya sekeluarga." Maya tersentak. Arwah Rusli?" Nita mengangguk. "Iya, Mai. Rusli sudah meninggal 3 minggu yang lalu." Maya segera memandang ke sudut ruangan di mana tadi ia melihat sosok Rusli berdiri lesu. Sosok itu masih ada, tetapi sudah dalam bentuk pocong. Maya langsung kehilangan kesadaran. Semua orang geger kala melihat gadis itu mendadak pingsan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Ini asli nih, ini keren banget kisahnya dan saya suka nih yang model begini nih. Jadi di awal tuh kayak biasa dan kayak paling begini nih, paling begini nih. Maya yang mana dia nggak suka nih sama Rusli, tapi ibunya yang dihajar terus nih. Dan ternyata baru terakhirnya ini baru ketahuan, endingnya ini baru ketahuan bahwasanya Rusli. Jadi begini teman-teman, ini memang sengaja selalu saya di ending saya memberikan, mencoba kita sama-sama kayak bedah kisah ya. Jadi Rusli ini memang sengaja mengirimkan guna-guna sedari awal, tetapi yang mungkin ringan lah ya, tahapan ringan melalui medianya seperti makanan atau minuman yang dibawa ke rumah. Nah di sini sebenarnya tujuan Rusli adalah Maya, tapi ternyata entah bagaimana Maya nggak pernah mau memakan makanan ataupun barang-barang yang diberikan oleh Rusli.
Akhirnya ibunya lah yang memakan makanan itu. Di awalnya hanya karena dalih sayang dong kalau mubazir, tapi ternyata di dalam makanan itu sudah ada terkandung guna-guna. Itu makanan itu hanya sebagai media. Akhirnya Ibunda Maya lah yang terkena sampai akhirnya nekat kan mau bundir ketika Maya menolak cinta dari Rusli. Nah, ketika pada akhirnya Maya memutuskan Rusli karena sudah nggak tahan, sudah muak dengan kelakuannya, dia sudah nggak peduli lagi tuh sama ibunya mau bagaimana, yang penting putus. Disitulah barulah Rusli mengirimkan guna-guna mungkin level max-nya ya ke Maya untuk membuat Maya bertekuk lutut. Bahkan di sini bisa jadi orang yang terkena guna-guna atau pelet seperti ini tuh bisa jadi kehilangan kewarasan seperti apa yang dikatakan oleh Abah ya, dari Abah Sobri dari Banten. Dan alhamdulillahnya bisa bertemu dengan Abah di mana akhirnya bisa disembuhkan. Dan keren banget terakhirnya nih, ketika datang keluarganya Rusli ke rumahnya Maya, itu Maya melihat ada Rusli juga, selain keluarga besarnya ada Rusli, Ruslinya tertunduk, ternyata Ruslinya udah meninggal. Jadi apa yang dia lihat itu bukan Ruslinya, melainkan sosok yang menyerupai Rusli. Dan ketika sudah terjadi sudah dimaafkan, sudah diterima barang-barangnya, Ruslinya berubah. Sosok yang menyerupai Ruslinya berubah menjadi sosok pocong. Keren banget. Kisah Warna Senja keren banget, dan ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga juga kisah barusan bisa menghibur ya para teman-teman pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan buat teman-teman yang punya komentar lain bisa dituliskan di dalam kolom komentar, ataupun punya pendapatnya atau hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa juga di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, diklik dong tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Lonceng notifikasinya teman-teman diklik ya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas, lewat tulisan boleh, lewat audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.